Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita, materi kita tentang muamalah. Yang kemarin sudah kita mempelajari bagaimana muamalah itu. Menurut hukum fikih, ternyata muamalah itu adalah tukar menukar barang yang bermanfaat. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali bagaimana macam-macam muamalah. Ternyata muamalah itu setelah kita melihat dan mempelajarinya, ada yang berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan sewa menyewa. Maka yang pertama akan kita lihat jual beli. Jual beli itu menurut hukum syariat adalah kesepakatan tukar menukar benda yang bermanfaat. Jadi jual beli itu bermakna memiliki pengertian tukar menukar, kesepakatan tukar menukar benda. Dengan proses tukar menukar benda ini yang katakan dengan jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dihalalkan kepada kamu jual beli, diharamkan kepada kamu riba. Jadi jual beli itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Tetapi riba itu diharamkan. Bagaimanakah itu riba? Nanti berikutnya akan kita lihat. Dalam melakukan tukar menukar benda ini, jual beli ini, ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dalam melaksanakan jual beli itu harus ada penjual dan pembelinya. Jadi kalau tidak ada yang penjual, maka tidak akan terjadi jual beli. Sebaliknya, tidak ada si pembeli, maka tidak akan terjadi tukar menukar benda. Maka yang pertama, syarat yang pertama penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini memiliki syarat. Yang pertama balik, berakal sehat dan kehendak sendiri. Yang kedua uang dan barang yang haruslah ada. Uang ataupun barangnya harus ada. Kalau tidak ada uang, maka tidak akan terjadi transaksi jual beli. Kalau tidak ada barang, demikian juga tidak akan terjadi transaksi jual beli. Jadi uang dan barangnya harus ada. Uang dan barangnya ini memiliki syarat halal dan suci. Barangnya itu halal dan suci. Kalau barang yang haram dilakukan jual beli itu tidak boleh. Itu haram. Yang kedua, bermanfaat. Barangnya itu bermanfaat. Kalau barang yang tidak bermanfaat tidak bisa dilakukan jual beli. Yang berikutnya, keadaan barang dapat diserah terimakan. Jadi barang itu bisa diserah terimakan karena barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Si penjual dan pembeli barangnya itu harus jelas. Bagaimana keadaan barangnya? Yang rusakkah atau yang bagus? Jadi harus jelas dia. Yang berikutnya memiliki sendiri. Barang yang dijual itu adalah milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang terakhir, syaratnya itu, rukunnya itu adalah ijab kabulnya ada. Ijab kabul daripada pelaksanaan jual beli itu harus ada serah terimanya. Misalnya saya jual, harus ada ucapkan saya jual 1 kilo mangga. Saya beli 1 kilo mangga dengan harga sekian. Nah, ini namanya ijab kabul.
Nah, inilah yang disebut dengan jual beli. Jadi jual beli itu jelas dia memiliki syarat dan rukunnya. Ada pembelinya, ada uangnya, ya, ada ijab kabulnya. Jadi uang dan barang ada, pembelinya ada, penjualnya ada, maka terjadilah jual beli. Kemudian kita lihat di dalam macam-macam muamalah ini ada hiyar. Hiyar ini adalah memutuskan antara meneruskan jual beli atau tidaknya. Jadi ketika kita melakukan transaksi jual beli, dilakukan atau tidaknya, diteruskan atau tidaknya, masih nawar-nawar ini. Apa mau diteruskan apa tidak ini jual belinya. Ini namanya hiyar. Jadi antara kita meneruskan atau tidaknya, namanya hiyar. Atau ada penangguhan. Misalnya ketika kita tawar, tunggulah besok ya saya datang. Ini hiyar, menunggu. Nah, maka hiyar ini ada macam-macamnya. Yang pertama, hiyar majelis. Hiyar majelis ini itu penjual dan pembeli itu berada langsung transaksi tawar menawar. Di tempat itu juga memutuskan berapa harga yang ditentukan, sama mau atau tidak, diputuskan pada waktu itu juga. Itu namanya hiyar majelis. Hiyar syarat. Hiyar syarat ini adalah memiliki syarat hiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya ia memiliki syarat 3 hari ini ya, 3 hari ini saya akan datang belinya. Misalnya dia mau jual motornya ini, sepeda motornya ini di harga misalnya 10 juta. Nanti saya datang 3 hari ini. Ini namanya hiyar syarat. Kalaulah janji mereka 3 hari ini dilakukan, ternyata yang punya jual sepeda motor tadi ada orang mau 11 juta, dikasihkan ke orang, maka ini berdosa. Berdosa. Jadi ketika ada orang yang menawarkan 11 juta, diberikannya kepada yang 11 juta tadi, maka ini sudah berdosa, namanya melanggar hiyar syarat. Jadi hiyar syarat ini pada saat itu kita sudah menjadi transaksi jual beli, tetapi belum selesai apa yang diputuskan secara jual beli pada saat itu. Kemudian hiyar aibi. Hiyar aibi ini adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas barang itu. Maka sering kita belanja, mau di mall, mau di mana, ternyata koyak. Kita beli baju, ternyata koyak. Nah ini kalau hiyar aibi, ini bisa dikembalikan, diganti. Karena transaksi ini namanya hiyar aibi. Hiyar yang dilakukan, transaksi jual beli barang yang dilakukan dengan catatan andai terdapat kerusakan barang itu. Jadi kalau ada yang jual tidak bisa dikembalikan, ini udah salah namanya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana riba. Tadi sudah dari awal disampaikan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Bagaimana yang dikatakan riba? Riba menurut hukum fikih adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Jadi ada nilai uang lebih ataupun tukar menukar barang yang lebih, itu namanya riba. Adakah tukar menukar barang yang lebih? Ada.
Misalnya kita meminjam atau mengambil barang beras kawan 1 kilo, dikurangi nggak sampai 1 kilo, ini riba namanya. Jadi riba ini diharamkan, dilarang di dalam agama Islam. Makanya di sini orang sering melakukan mengurangi timbangan, itu riba. Ya, mengurangi timbangan itu riba. Jadi kalau kita melakukan jual beli, jangan kita mempermainkan timbangan, besar dosanya. Riba itu ada 4 macam. Riba patli, riba kardi, riba yat, riba nasi'ah. Riba patli itu tukar menukar barang yang sejenis, tidak sama timbangannya. Ini kalau di kampung-kampung sering terjadi ini, kita nggak menyadari. Waktu mau nyayur dia misalnya lupa kelapa, lalu pergi dia ke tetangga sebelah, disampaikannya lah, mintanya lah, pinjam dulu lah, pinjam dulu kelapamu 1. Kebetulan si kawan tadi ada kelapanya di belakang yang sudah siap dipakai. Lalu diambillah, ambil aja. Diambillah itu kelapa. Setelah diambil kelapa, besoknya dikembalikan. Mama Azianu, ini kelapa yang saya ambil semalam saya balikkan ya. Ini akan terjadi riba. Di mana terjadinya riba? Proses seperti itu ada, tentu sudah pasti kelapanya kualitasnya berbeda, besarnya berbeda, tuanya berbeda, walaupun sama-sama kelapa. Tidak kita menyadari hal yang demikian, akan terjadi riba. Padahal bagus, tapi itu akan terjadi riba. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi riba? Ketika mengembalikan tadi kelapa, dibilang, Mama Anu, ini kelapanya ya saya balikkan yang semalam. Kurang lebihnya saya minta izin ya. Iyo, kata beliau. Maka ini namanya halal, tidak ada riba. Tapi kalau tidak ada seperti itu disampaikan, itu masih ada golongan riba di sana. Sangat halus riba itu. Bagaimana pelaksanaan dan keadaannya? Karena itu dengan kita mempelajari riba, kita akan mengerti bagaimana caranya supaya kita tidak makan riba. Berikutnya, riba kardi. Riba kardi ini jelas dia memberikan kelebihan. Syarat mengembalikannya, ada syarat yang diminta itu dalam mengembalikannya melebihkan. Misalnya meminjam uang 1 juta, ketika dikembalikan ini uang harus dikembalikan 1.100.000. Maka 100.000 itu jelas namanya bunga, itulah riba. Itu yang 100.000 itu adalah riba. Jadi kalau minjam uang 1 juta dipinjam, balikkan 1 juta. Nah, itu tidak ada riba. Tetapi kalau kita balikkan 1 juta, kita pinjam 1 juta, dibalikkan 1 juta 10.000, 10.000 itu riba. Kita makan, wah, akan kita rasakan nanti bagaimana akibat daripada itu di yaumil akhir. Berikutnya kita lanjut dengan ribayat. Ribayat ini sejenis dan sama timbangannya, tetapi penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terimanya. Mereka melakukan transaksi jual beli, sudah barangnya sama, tukar menukar barang sama, tetapi mereka berpisah sebelum serah terima. Belum ada ijab kabulnya, mereka sudah berpisah. Maka ini namanya
riba. Iya. Apakah itu? Ada. Ya, ada. Misalnya jual kacang yang masih di dalam tanah. Ini tidak bisa. Ya, kita lanjut dengan riba nasiah. Riba nasiah ini penyerah barang, ya kan, tukar menukar atau penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Transaksi jual beli yang dilakukan beberapa waktu kemudian. Nah, jadi ini sering kita lihat orang ada menjual katakan rambutan di dalam pohonnya, masih rambutannya itu umur 1 bulan, atau katakanlah itu baru 3 minggu setelah berbuah. Ini dijual di dalam pohonnya itu ke para tengkulak. Dibelinya misalnya 800.000. Maka ini diambilnya setelah 15 hari kemudian. Nah, ini akan kena hukumnya dengan riba nasiah. Jadi menjual buah-buahan di dalam pohonnya itu tidak boleh. Riba nantinya dikenakan dengan riba nasiah. Nah, ini macam-macam ribanya. Berikutnya kita lanjut dengan utang piutang. Pengertian utang piutang di sini adalah menyerahkan harta benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudiannya. Utang piutang, misalnya 100.000, dikembalikan harus 100.000 pada waktu yang sudah ditentukan. Dalam Islam bagaimana utang piutang? Dalam Islam itu sangat diperbolehkan, karena itu membantu saudara kita, untuk meminjam uang ataupun apa yang diperlukannya. Rukun utang piutang itu yang berpiutang dan yang berutang harus ada harta atau barang yang diutang, lapas kesepakatan. Ya, misalnya saya utangkan ini ya kepadamu, waktunya sekian. Nah, jadi kalau kita lebih waktu bagaimana? Udah dosa, melanggar waktunya. Jadi utang piutang itu harus memiliki waktu yang ditentukan. Kalau melebihi, itu dosa. Kecuali pula kita datang ke sana, belum bisa kita bayarkan, minta tempo dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bicara dengan sewa menyewa. Dalam hukum fikih, sewa menyewa itu disebut dengan ijarah. Ijarah ini imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikan. Jadi sewa menyewa itu berkaitan dengan jasa. Itulah yang disebut ijarah. Islam memperbolehkan hal yang demikian. Syarat rukun ijarah ini yang menyewa dan haruslah balik. Jadi kalau anak-anak yang menyewakan itu enggak bisa, harus yang sudah balik dewasa, berakal sehat. Kalau orang stres, orang gila enggak bisa. Jadi harus orang yang waras. Sewa menyewa itu dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan unsur kepaksaan. Kalau kepaksaan tidak bisa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewa. Jadi barang itu hak si yang menyewa, bukan si penyewa. Barang itu sepenuhnya hak yang menyewakan. Jadi kalau kita memiliki
punya orang kita sewakan, itu nggak boleh. Misalnya sekarang ini ada sepeda motornya disewakan, yang menyewakan tadi sewakan lagi, itu nggak boleh, haram. Yang berikutnya, barangnya ditentukan, keadaannya, sifatnya barang itu dijelaskan, manfaatnya barang yang disewa dijelaskan bagaimana manfaatnya, bisa enggak. Berikutnya, berapa lama yang harus disewa, dan terakhir harga sewanya itu berapa, ditentukan jelas, itulah rukunnya. Jadi jelas dalam sewa menyewa, kontrak tenaga kerja harus diketahui secara jelas supaya tidak ada yang dirugikan. Di sana memerlukan kesepakatan bersama. Dan akhirnya setelah kita mengikuti bagaimana kaedah peraturan yang ada di dalam ajaran agama kita, maka insya Allah kita akan mendapat kesuksesan, berkahlah pekerjaan kita. Inilah kajian kita pada hari ini, semoga bermanfaat adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.